Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Mustafa. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk 860138872. Di sini saya akan melakukan simulasi tugas dari pendidikan kelas rangkap, yang dimana nanti ada kelas 4 dan juga kelas 5 dengan materi yang berbeda, yakni materi kelas 4 adalah Bahasa Indonesia, kelas 5 adalah IPAS atau IPA. Dengan model 221 rancangan PKR ini akan saya simulasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Semangat, masih semangat kan pagi ini? Ya, siap. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kok kita kelasnya bersama? Di sini ada anak-anak yang kelas 4 dan ada anak-anak yang kelas 5. Kenapa, Pak? Jadi kalian sementara ini dilakukan pembelajaran bersama terlebih dahulu, oke? Nanti Pak Irul akan menjelaskan tentang materi sesuai dengan kelas kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa seperti mana biasanya. Karena di sini ada ketua kelas 4, ada ketua kelas 5. Maka Pak Irul yang akan memimpin doa. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa terus melekat pada pikiran kita dan bisa kita amalkan kepada nanti adik-adik kelas kita. Baik, silahkan tundukkan kepalanya. Kita berdoa dengan sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Berdoa selesai anak-anak. Baik. Gimana anak-anak? Ya, jadi sebelum itu Pak Irul ingin mengabsen terlebih dahulu anak-anak kelas 4. Siapa saja ini yang nggak masuk? Coba diabsen sama ketua kelasnya. Oh, Rohim kemana? Rohim nggak masuk. Sakit. Oh, sakit Rohim. Terus sudah masuk semua? Lengkap. Alhamdulillah, cuma Rohim aja di kelas 4. Kelas 5 bagaimana? Coba dicek absensinya, dicek siapa saja yang nggak masuk. Sari. Kemana Sari? Oh, ada nikahan. Ya. Terus siapa juga? Nia. Kemana dia? Oh, jalan-jalan sama keluarganya. Ya. Gak apa-apa. Nanti yang penting di absennya dikasih keterangan, oke? Biar jelas. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Pak Irul ingin mengajak bermain terlebih dahulu. Jadi kita tebak-tebakan hewan. Nanti Pak Irul menyebutkan nama hewannya, kalian yang menyebutkan nama alat, nama fungsi tubuhnya yang melakukan agar dia bisa bergerak. Oke? Paham? Baik, coba Pak Irul ingin menyebutkan satu hewan, kalian nanti yang menebak hewan itu bergerak menggunakan apa. Hewan gajah bergerak menggunakan apa? Hidung, bukan hidung anak-anak, meskipun Pak Irul pegang hidung tapi menggunakan kaki. Kakinya gajah sama besarnya dengan hidungnya yang panjang, tapi mereka berjalannya tetap menggunakan kaki. Baik anak-anak, kita memulai materinya ya, karena sudah bermain-main kita. Mulai materinya yang kelas 4 terlebih dahulu. Pak Irul ingin menjelaskan sedikit tentang gagasan pokok, karena di kelas 4 adalah Bahasa Indonesia. Materinya yakni adalah gagasan pokok dan pendukung dari paragraf. Di kelas 5 tunggu sebentar ya. Kelas 4 gagasan pokok itu adalah sebuah paragraf. Gagasan ini menjadi ide utama
Jadi itu namanya gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung itu kalimat-kalimat yang menjelaskan dan memberi contoh atau mendukung gagasan agar lebih memahami, lebih jelas lagi. Oke? Dari sana bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Oke, ciri-cirinya bagaimana, Pak? Biasanya kalau gagasan pokok itu ada di awal, di tengah, dan di akhir. Ada yang namanya deduktif, induktif, dan juga campuran. Nah, di awal dan di akhir. Kemudian ciri-ciri gagasan pokok itu ada bersifat pendukung, gagasan pendukung. Jadi bermacam-macam. Kalimat utama itu juga menentukan gagasan pokok. Sampai di sini paham? Silakan anak-anak kelas 4 dibaca itu soal cerita Budi pergi memancing di hari Minggu. Silakan dibaca itu, kalian tentukan gagasan pokoknya, kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu apa saja. Paham anak-anak kelas 4? Ya, gagasan pokok dan pendukung dari paragraf atau cerita tersebut. Oke, silakan dikerjakan anak-anak kelas 4. Baik, anak-anak kelas 5, halo. Oke, anak-anak kelas 5. Menjelaskan alat gerak dalam gambar dan tugasnya. Jadi, alat gerak itu anak-anak, contohnya alat gerak itu ada yang namanya beberapa fungsi alat gerak, yakni alat gerak otot. Nah, ada alat gerak tulang. Apa itu alat gerak? Alat gerak adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak anak-anak. Jadi seperti berjalan, berlari, terbang, berenang, ataupun melompat. Nah, itu adalah yang namanya gerak. Alat gerak pada manusia dan hewan. Alat gerak dibagi menjadi dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu alat gerak otot. Ya, berfungsi apa? Menggerakkan tulang dengan cara berkontraksi atau menegang. Nah, atau relaksasi, mengendurkan otot. Kemudian juga alat gerak pasif seperti tulang, memberi bentuk tubuh dan tempat melekatnya otot. Nah, alat gerak manusia dan fungsinya itu adalah alat gerak tangan dan lengan dan kaki bawah. Itu ada kaki juga. Fungsinya apa? Tangan, lengan mengambil, mendorong, mengambil sesuatu. Nah, itu alat gerak tangan. Kalau kaki berjalan, berlari, dan melompat. Otot. Nah, kalau yang otot membantu menggerakkan lengan. Jadi ototnya bisa bergerak. Kemudian alat gerak yang di hewan apa, Pak? Ikan. Contohnya alat gerak ikan menggunakan ekor dan siripnya ketika dia berenang ikannya. Kemudian burung bergerak terbangnya menggunakan apa? Menggunakan sayap dan kakinya. Terbang dan bertengkar ketika menyengkeram ikan. Ketika burung ada di atas laut menyengkeram ikan dengan menggunakan kakinya. Kemudian kucing ataupun gajah bergeraknya menggunakan apa? Kaki. Dan juga apa? Gajah biasanya buat memangsa, mengambil, menggendong. Hidungnya juga bisa menjadi dia untuk bergerak juga. Kemudian juga ular. Ular bergeraknya menggunakan otot tubuh. Otot tubuh tanpa kaki kan ular bisa bergerak, menggeliur gitu gerak. Ya, ularnya ya, oke. Paham sampai di sini anak-anak kelas 5? Silakan, itu di sana ada beberapa gambar macam hewan. Silakan disebutkan alat geraknya dan manusia. Silakan disebutkan, dicatat di buku tulisnya ya, oke. Baik, halo anak-anak kelas 4, apakah sudah bisa? Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Coba anak-anak kelas 4 kita kelompokkan. Kita anak-anak kelas 4 kita kelompokkan, tidak perlu untuk melakukan berdiskusi ya. Silakan maju mempresentasikan, menjelaskan coba apa saja gagasan pokok dalam cerita tersebut. Silakan maju satu persatu. Silakan. Atau mungkin ada yang masih bingung ingin ditanyakan. Oh, sudah, ini ada dari kelompoknya. Kelompoknya siapa ini? Oh, kelompoknya Abdus Salam, silakan. Ayo. Maju. Benar sekali, berikan plus kepada kelompoknya Abdul Salam. Baik anak-anak kelas 4, silakan itu nanti bacaan
paragraf yang berikutnya silakan dicari gagasan pokoknya, dikerjakan untuk tugas di rumah ya. Oke, bagaimana anak kelas 5? Sudah? Coba dipresentasikan, dijelaskan di depan. Oh iya benar, itu menggunakan kaki gajah. Terus kemudian apa? Ayam menggunakan kaki juga, dan juga sayapnya ya kalau terbang. Saya benar. Baik, silakan. Nanti coba kelas 5 tugas di rumah, silakan. Di rumah mungkin ada hewan atau apa, silakan dikerjakan, dicari alat geraknya apa, dikumpulkan besok. Oke? Baik anak-anak, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap bahagia walaupun kita menjadi satu kelas. Di antara kelas 4 dan kelas 5 semuanya pasti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nanti bisa menjadikan anak-anak yang soleh. Baik anak-anak, sekilas Pak Irul jelaskan. Hari ini kita belajar yang namanya gagasan pokok dan paragraf ya. Gagasan pokok dan pendukung pada paragraf cerita. Tadi di kelas 4 Pak Irul sudah menjelaskan, mungkin kelas 5 bisa mereview lagi materinya sambil mendengarkan sedikit saja. Gagasan pokok deduktif. Nah, itu namanya gagasan pokok atau yang ada di awal paragraf. Di awal sendiri di atas. Ada yang namanya induktif, itu di akhir. Dan sedangkan campuran itu ada di awal dan di akhir. Nah, itu namanya gagasan pokoknya campuran induktif ataupun deduktif. Sedangkan gagasan pendukung itu apa, Pak? Untuk mendukung ketika itu suatu gagasan menjelaskan di mana, bagaimana, memperjelas. Jadi suatu kejadian Ani mencuri mangga di mana? Nah, itu namanya gagasan pokok, yaitu gagasan pendukung. Oke? Yang untuk materi di kelas 5, alat-alat yang jelas itu ketika bergerak, tangannya, kakinya, itu ada 2 macam, Nak. Yang pertama adalah alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif, otot dan tulang. Nah, itu namanya alat gerak dibagi menjadi 2, oke? Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri. Oke, bagaimana? Oh, sesuai dengan lingkungan dan cara hidupnya. Oke. Siap, anak-anak. Terus kemudian semua alat gerak. Ya, saya benar, semua alat gerak itu juga bekerja sama dengan koordinasi antara tulang dan otot. Kalau pakai tangan kan ada ototnya juga ketika mengangkat beban seperti itu. Oke? Siap? Oke. Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Senang mendapatkan pembelajaran dari Pak Irul? Alhamdulillah kalau senang. Semoga ilmu yang tadi Pak Irul sampaikan, pembelajaran yang sedikit kalian lakukan, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum Pak Irul akhiri, mari kita tutup dengan doa juga, karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, Pak Irul akhiri anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.